Dalam episode sebelumnya, kita emang sudah belajar bagaimana cara membuat metode dan bagaimana mengekstraknya juga. Nah, sekarang saya rasa kita bisa belajar bagaimana life cycle hook ini bekerja pada Composition API. Pertama, pastinya kita bisa pergi ke yang namanya penyedia API lah. Untuk contoh saja, kita bisa menggunakan JSON placeholder. Dan coba lu buka terminal Anda tepat pada Composition API ini. Anda bisa yarn add Axios biar supaya dia memasukkan Axios untuk project kita ini, agar supaya kita bisa gampang tidak memakai patch di sini. Oke. Sekarang yang kita lakukan adalah membuat satu bagaimana cara menampilkan data lah lebih tepatnya. Ya kan pastinya kita nanti belajar tentang mounted dan sebagainya. Nah, coba dulu kita pergi ke app.view. Kita bisa bekerja di sini by the way jika Anda tidak tahu. Anda bisa membuat satu komponen atau ya kita bisa buat satu komponen sih sebenarnya biar supaya ini tidak hancur kali. Coba dulu sini kita bisa buat misalnya post ya, dan bisa kita import di sini post from ya, karena kita belum mempunyai komponen di sini tidak ada masalah sih sebenarnya. Nanti kita akan buat komponen terus kita buat sini post. Oke, sekarang coba dulu ini kita hapus dan kita buat sini components. Ya, Anda tahu ketika misalnya kita menggunakan Composition API itu sama saja ya. Nah, di sini kita bisa buat post dan coba dulu ini kita buat post hurufnya besar. Oke, setelah itu coba dulu kita buat satu komponen dengan nama post.view. Dan di sini kita bisa buat view starting template-nya. Pertama coba dulu kita buat di sini post, refresh di browser. Ref is defined but never used. Coba dulu kita hilangkan ref yang kita buat di sini ya. Tak guna juga karena kita tidak menggunakannya lagi. Oke, komponennya sudah masuk di sini. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita menggunakan yang namanya sistem fetching data. Ketika misalnya dulu, ya kan, ketika kita menggunakan Composition API yang kita lakukan adalah simple seperti ini saja. Data terus kita buat di sini post, misalnya kita buat defaultnya itu adalah empty array ya, harusnya ini di return dulu post by default empty array. Nah, kemudian ketika misalnya kita ingin fetch dia, kita bisa menggunakannya di mounted atau kita bisa menggunakan yang namanya method, terus kita masukkan nanti ke dalam mounted. Kira-kira jika Anda bingung itu adalah seperti ini. Misalnya kita buat sini get ya, atau async get post. Dan di sini pastinya kita buat response await Axios get. Kita ambil dulu dia dari sini, kita paste di sini. Oke, dan sekarang di sini kita bisa buat this post response data. Kita bisa slice di sini biar supaya kita menampilkan 1 sampai 10 saja biar supaya tidak panjang kali nampak kelihatannya ya. Kemudian bagaimana cara kita memasukkan get post ini? Maka kita masukkan dia ke dalam mounted namanya. Ya kan? Mounted terus kita masukkan di sini. Ya, seperti itu kira-kira. Dan di sini kita bisa buat get post. Ya, dia langsung buatkan di situnya karena kita masih menggunakan API. Kita refresh di browser. Coba dulu ini kita log aja daripada kita lihat di template. Dan coba dulu kita pergi ke sini. Ya, Axios is not defined. Coba kita import di sini. Import Axios from Axios. Refresh di browser. Kita lihat pada tab konsol di sini pastinya sudah ada di sini array sampai 10. Yaitu adalah postnya muncul. Nah, mungkin Anda sudah terbiasa dengan ini ketika Anda sudah menggunakan yang namanya Option API. Namun bagaimana cara kita menggunakannya di Composition API? Coba dulu, ini kita remove dulu semuanya. Kita start from scratch di sini. Pastinya kita buat di sini setup. Dan kita akan buat di sini cons post. Kita bisa buat di sini sebagai untuk state-nya itu menggunakan wrap saja daripada tidak sama sekali. Kita buat default-nya itu adalah empty array. Kemudian Anda tahu kita perlu return yang namanya post ketika misalnya kita ingin menggunakannya nanti di dalam template ini. Cool. Sekarang coba dulu di sini saya akan buat satu metode. Const get post, ya kan? Di sini bisa kita masukkan async jika Anda tidak tahu. Di sini kita bisa buat let response await Axios get. Kita ambil dulu JSON placeholder tadi, kita paste di sini. Kita log misalnya response data ini apa isinya, harusnya sama saja. Cuman bagaimana cara kita memasukkannya ke dalam mounted? Apakah kita bisa melakukan mounted seperti ini? Tidak. Yang ada adalah on mounted. Ada lagi yang namanya ya. Oke, sekarang coba dulu di sini kita buat on mounted hanya karena ini yang kita butuhkan untuk sekarang ini. Dan kita masukkan di sini get post. Ya, seperti itu saja. Oke, sekarang kita refresh di browser apakah ini berhasil atau belum. Dan coba kita refresh. Post is assigned but value never used. Oke, coba kita return di sini. Post is oke, di sini hanya karena kita bekerja dengan satu method sebenarnya kita bisa buat seperti ini. Tadi hanya salah ketik aja. Get post apa itu? Get post seperti itu ya. Nah, sekarang kita refresh, harusnya kita mendapatkan hasil yang kita mau.
ya kan? Nah sekarang ketika misalnya ini satu function ya, tapi ketika misalnya Anda ingin fetching function yang beberapa, misalnya entah itu lagi get kategori dan sebagainya, Anda bisa lakukan seperti ini. Atau pendek katanya kita bisa langsung melakukannya seperti ini lah, biar supaya tidak Anda bertanya-tanya bagaimana caranya. Oke, sekarang kita sudah mendapatkannya dan beginilah caranya. Kira-kira seperti itu. Dan coba dulu di sini kita bisa buat post value sama dengan response data. Kemudian di sini kita bisa loop dia. Dan coba kita buat sini dengan ul lah ya kan, ul, terus ini kita buat li dengan v4 post in post, dan kita buat sini key-nya itu apa adalah post id, dan pastinya kita bisa buat di sini post title. Oke, jika sudah kita refresh di browser, hasilnya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka Anda bisa buat di sini slice, misalnya Anda ingin menampilkan 1 sampai 10. Refresh, sorry ini harusnya koma bukan titik. Refresh di browser, harusnya kita cuma mendapatkan 10 post saja, which is very cool. Ini yang kita mau sebenarnya. Dan Anda sudah tahu bagaimana sebenarnya working ketika misalnya Anda menggunakan Composition API. Oke, jika sudah, saya akan mulai dari video berikutnya. See you soon.